membeli buku paling pertama adalah membeli buku yang membentuk, keilmuan, membangun keilmuan, membangun asas, ya itu sangat penting sekali ya karena segala sesuatu itu, dilihat asasnya, ketika asasnya sudah bagus, maka nanti ke depannya akan bagus, itu yang pertama. CIBF ini adalah, tamannya penuntut ilmu. Ya jadi, salah satu dari sekian taman ya, tamannya Tholabatul Ilm itu adalah di mana? Di majelis ilmu, kemudian di maktabah, kemudian di rumah syekh, atau di tempat yang lainnya. Jadi momen CIBF ini adalah, momen pesta. Assalamualaikum kawan Hiwar. Selamat datang kembali di program podcast edisi spesial kali ini. Podcast kolaborasi antara Hiwar Media dan juga PMIK Mesir, Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo Mesir. Nah, di edisi spesial kali ini, kami akan menghadirkan serial Ngobrolin CIBF, Kairo International Book Fair. Tempat kita berbagi wawasan dan ngobrolin hal-hal menarik seputar Kairo International Book Fair. Nah, teman-teman, di seri ketiga ini kembali lagi bersama saya Muhammad Hafiz Al-Fajri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang buku-buku apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru. Nah, seperti yang kita ketahui ya, CIBF merupakan sebuah pameran buku yang sangat besar. Tentunya sangat banyak kitab-kitab yang menarik. Tapi apa sih kitab dan buku yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru? Nah, menarik banget nih. Dan alhamdulillah juga sekarang kita kembali ditemani bersama Ustadz Abdul Khalid Muhsin. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Ustadz. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Ahlan wa sahlan, alhamdulillah baik-baik. Makasih nih Ustadz untuk kembali meluangkan waktunya untuk berbagi hal menarik lainnya nih Ustadz tentang CIBF. Nah, sedikit perkenalannya teman-teman. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Khalid Muhsin LC. Sekarang beliau sedang melaksanakan S2 di bidang hadis di Universitas Al-Azhar. Tentu beliau mempunyai pengalaman mengajar yang sangat banyak, seperti di Syatibi, Darul Wasilah, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, topik kali ini tentunya sangat cocok untuk mahasiswa baru nih. Nah, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan tentang kitab-kitab apa yang menarik dan harus dimiliki oleh mahasiswa baru. Sebelum kita menjelaskan kitab apa saja, mungkin kita akan bertanya nih sama Ustadz Khalid. Apa sih Ustadz pertimbangan terutama ya Ustadz bagi mahasiswa baru atau bagi umum dalam membeli buku Ustadz, terutama nantinya di CIBF itu sendiri Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, apa pertimbangan-pertimbangan dalam, memilih buku ya, terutama karena kita di Al-Azhar, itu adalah buku-buku turos ya. Oke, sedikitnya ada beberapa poin yang bisa saya rangkum. Yang pertama adalah ketika kita ingin membeli buku, yang pertama kali adalah, at-tazkiyah atau rekomendasi. Ya kenapa? Karena, tidak semua buku harus kita baca, kemudian, apalagi kita anak baru ya, yang masih belajar, itu perlu buku-buku apa yang sesuai dengan, level kita, yaitu tazkiyah atau rekomendasi ya yang pertama. Rekomendasi ini bisa dari syekh, ya dari guru, dari kakak kelas, atau bahkan dari teman ya, atau bisa kita dari internet misalnya kita cari, buku yang paling bagus dan sebagainya ya. Poinnya adalah, apa, at-tazkiyah atau rekomendasi dari orang yang lebih tahu. Ya ini penting ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua buku harus kita baca, tidak semua buku harus kita beli. Ya maka, ada apa namanya, ada pertimbangan-pertimbangan atau standar yang harus kita, kita anut ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertimbangan yang kedua adalah, al-aulawiyah atau, menimbang buku ini penting atau tidak ya, atau, apa namanya, kepentingan buku ini ya, al-aulawiyah ya. Misal adalah, kalau anak-anak baru gitu kan. Nah, anak-anak baru tentunya buku-buku yang sesuai adalah buku-buku yang mubtadi' ya. Buku-buku yang mubtadi' itu adalah, buku yang harus dibeli. Ya jadi, al-aulawiyahnya adalah buku-buku mubtadi' itu ya. Nah kemudian,
apa namanya, pertimbangan yang lain adalah buku-buku yang membangun keilmuan. Iya. Seperti tentang metode-metode penulisan atau metode apa dan metode ini, itu buku-buku yang penting ya. Yang lain lagi adalah, buku-buku pengantar ya, atau buku-buku rekomendasi ya, atau buku-buku yang akan dibaca, atau buku-buku yang akan ditalakikan. Nah jadi, al-aulawiyah atau memilih, menyusun buku ya berdasarkan mana yang penting dan tidak, ini yang itu berdasarkan tadi ya, buku rekomendasi atau buku yang membangun keilmuan, terutama anak baru itu harus dikuatkan dalam pondasinya dulu ya. Poinnya adalah, lebih baik membeli, membeli alat pancing daripada membeli ikan. Nah itu dalam, memilih buku ya. Artinya, kalau anak baru kan tidak direkomendasikan misalnya untuk membeli buku fatwa ya, fatwa-fatwa misalnya, fatwa-fatwa itu kan, belum butuh ya katakan. Nah, yang masih butuh adalah buku-buku mukodimat, pengantar ya, pengantar sebuah ilmu atau, buku-buku yang membangun keilmuan kita. Nah, itu adalah, yang penting. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga adalah tentunya adalah seperti pada episode sebelumnya adalah memilih, pentahkik yang bagus. Ya, sudah dijelaskan pada, sesi sebelumnya, memilih pentahkik yang bagus, yaitu, bagaimana cara mengetahui pentahkik yang bagus, bagaimana, kita, memilih buku ya. Nah, itu memilih pentahkik yang bagus. Yang keempat adalah tentu memilih penerbit yang bagus Yang bagus juga, juga. ya karena tidak semua penerbit itu bagus dan tidak semuanya juga mengeluarkan, eee, apa namanya kitab yang bagus ya. Poinnya di sini adalah kalau dalam kitab itu adalah isinya ya, bukan karena biasanya ada sebagian orang tuh terutama biasanya, banat gitu ya, "Kenapa kamu beli buku?" Gitu, "Ini view-nya bagus." Ya, "Kenapa ini ukuran dari mana?" Gitu, membeli buku berdasarkan view gitu kan, bisa buat foto dan sebagainya, ini kan, nggak termasuk dalam pertimbangan. Ya itu, salah satu pertimbangan yang salah ya. Nah jadi, kita khulasakan lagi yang pertama adalah rekomendasi, ya bisa dari syekh, guru, kakak kelas, teman. Nah, Kemudian yang kedua adalah al-aulawiyah, ya berdasarkan, kebutuhan kita, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memilih pentahkik yang bagus atau penulis yang bagus. Kemudian yang keempat adalah memilih penerbit yang bagus. Ya jadi, ini setidaknya adalah, acuan-acuan ya terutama anak baru yaitu, tidak direkomendasikan untuk memilih buku-buku yang tebal ya, mmm, buku-buku yang, yang tipis kalau itu berguna dan bermanfaat itu akan lebih bagus. Ya karena, kita tahu harga buku itu sudah mahal ya, sudah mahal sekali mungkin, kalau kita membawa uang 5.000 katakan, 5.000 pon itu mungkin sekarang mungkin hanya dapat buku, 7 atau 8 ya atau bahkan bisa kurang tergantung bukunya ya. Nah itu, karena buku harganya sudah mahal maka perlu, adanya, standar atau pertimbangan dalam membeli buku. Ya ini sangat penting terutama bagi, anak-anak baru. mmm. Nah, tadi Ustadz berbicara tentang pentahkik dan penerbit ya, Ustadz. Bagi teman-teman yang belum begitu mengetahui tentang pentahkik dan penerbit, mungkin teman-teman bisa melihat, podcast edisi sebelumnya, karena di situ kami membahas tentang pentahkik yang bagus dan penerbit yang bagus. Nah, kita lanjut nih, Ustadz. Dalam, membeli buku, terutama nih, Ustadz, bagi, mahasiswa baru. Buku apa sih, Ustadz, yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru gitu, Ustadz? Karena tentunya, sangat awam sekali gitu, Ustadz, bagi mahasiswa baru datang ke sini, ada pameran buku sebesar itu gitu, Ustadz. Apa sih, Ustadz, buku yang harus dimiliki gitu? Oke, bagi anak-anak baru seperti kita ini ya, dalam membeli buku itu ya, saya masih merasa baru karena, baru lama gitu lah Ustadz, istilahnya. gitu. Oke. Poinnya adalah bagi anak baru, yang pertama adalah seperti saya katakan tadi, membeli buku paling pertama adalah membeli buku yang membentuk, keilmuan, membangun keilmuan, membangun asas, ya itu sangat penting sekali ya karena segala sesuatu itu, dilihat asas ya, ketika asasnya sudah bagus, maka nanti ke depannya akan bagus, itu yang pertama ya, buku yang harus dimiliki adalah, buku yang, membangun sebuah keilmuan ya.
Kemudian yang kedua adalah, buku-buku pengantar. Ya, buku-buku pengantar itu, misalnya adalah Al-Madkhal ilal Madzahib Al-Arba'ah atau Al-Madkhal Dirasatil Aqidah dan sebagainya. Itu juga penting sebagai wawasan, ya sebagai wawasan, buku-buku pengantar dalam sebuah bidang yang akan kita tekuni. Ya kemudian, apa namanya, buku lainnya harus dimiliki adalah, buku-buku, eee eee, apa namanya, yang menuntun kita dalam menuntut ilmu. Ya, contohnya banyak sekali misalnya sering kita dengar atau yang masyhur ya, dari apa namanya, 3 kitab karya, Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Ya ada Qimatuz Zaman Indal Ulama, ada apa namanya, As-Sofahat ya, As-Sofahat apa namanya, As-Sofahat, kemudian ada Al-Ulama Al-Uzzab. Nah ini kan, buku-buku yang menuntut kita untuk, tetap benar dalam jalur, menuntut ilmu. Ya 3 buku ini ada juga Ma'alim Irsyadiyah, ada apa namanya, Min Akhlaqil Ulama. Ya, Min Akhlaqil Ulama itu adalah buku yang sangat bagus, merupakan buku-buku awal-awal yang apa namanya, saya baca tentang, menuntut ilmu ya, sangat bagus sekali. Disebutkan tentang, banyak hal tentang Al-Azhar juga. Jadi, itu ya 3 setidaknya 3 buku itu. Yang pertama yang dimiliki adalah buku-buku yang membangun keilmuan, ya, yang membangun keilmuan, yaitu biasanya level mubtadi, ya. Kemudian yang kedua adalah buku-buku pengantar, kemudian yang ketiga adalah buku-buku yang, menuntut kita untuk tetap di jalur untuk menuntut ilmu, ya karena, tidak bisa kita pungkiri nanti ke depannya, akan terbelok dan sebagainya. Mungkin dengan adanya buku itu, mungkin bisa menuntun kembali, ya contohnya karena Iya. 3 buku yang saya sebutkan tadi itu punya karya Syekh Abdul Fattah Abu Gudah adalah, buku-buku yang sangat menginspirasi bahkan banyak dari ulama kita itu, eee, selalu meletakkan 3 kitab itu di meja, ya karena sebagai pengingat atau sebagai, apa namanya, motivasi. Ya jadi itu setidaknya buku-buku yang harus dimiliki oleh, apa namanya, anak baru. Kita mencoba kerucutkan sedikit nih, Sat. Kita coba dari segi cabang-cabang ilmu ya, Sat. Apa-apa saja buku rekomendasi yang cocok cabang ilmu tentunya di tingkat mubtadi nih, Sat. Nah, mungkin yang pertama, buku apa yang direkomendasikan, Sat, untuk cabang ilmu lughah nih, Sat, tingkat mubtadi, Sat? Bagi mereka-mereka yang suka dengan lughah dan bahasa gitu, Sat, di mubtadi, apa sih, Sat, yang harus dimiliki gitu, Sat? Oke, apa namanya, untuk cabang ilmu lughah itu ya, seperti yang kita ketahui ya ada matan ajurumiyah. Nah itu kan, masyhurlah kita sudah, tidak ini. Matan jurumiyah itu, berserta syuruhnya katakan itu, jadi seperti ini, eee, misalnya jadi ada namanya al-mutun ya jadi salah satu yang dianut oleh Al-Azhar adalah menghafalkan matan. Alhamdulillah. Menghafal matan ini adalah penting sekali ya karena, dari situ kita bisa, apa namanya, membentuk malakah ya. Jadi matan Ajurumiyah ini adalah, sangat terkenal, itu yang harus dalam, apa namanya, dalam menuntut dalam, ini bahasa ya. Kemudian, apa karena ini adalah matan yang sangat terkenal, Ya. artinya banyak ulama yang mengkhidmah matan ini. Ada yang apa namanya, mensyarah, menasiah dan sebagainya, bahkan ada yang membentuknya dalam, pertanyaan dan jawaban dan sebagainya gitu kan, ada seperti itu Fahsaniyah. Nah itu buku yang sangat, apa namanya, bagi level mubtadi yang sangat, apa namanya, cocok atau bermanfaat bagi, orang-orang anak-anak mubtadi ya, tapi di sisi lain ya, selain ada matan-matan tersebut, ada juga buku-buku yang kontemporer. Nah itu juga bisa digunakan untuk, apa namanya, eee sebagai level mubtadi banyak ya, tapi kalau dalam, apa, dunia keislaman ya, itu biasanya yang paling terkenal seperti kita ketahui adalah matan Al-Ajurumiyah beserta syarahnya seperti syarah Syekh Khalid Azhari atau, ulama-ulama yang lainnya, ya itu. Oke, itu, di bidang ilmu lughah ya, Sat. Mungkin kita lanjut di cabang ilmu akidah nih, Sat. Nah, apa apa aja nih, Sat, buku-buku yang direkomendasikan dalam cabang ilmu akidah di tingkat mubtadi, Sat? Oke, di tingkat mubtadi itu biasanya kalau di Al-Azhar, itu ada Al-Kharidah Al-Bahiyah, ya Al-Kharidah Al-Bahiyah itu dikarang oleh Imam Ad-Dardir ya ataupun, ada, kitabnya Imam Sanusi.
ya, tapi biasanya yang dipakai itu adalah Al-Kharidah Al-Bahiyah. A ada juga, misalnya syarahnya, syarah mu'allif ya, Kharidah Bahiyah disyarah oleh mu'allif sendiri. Itu, bisa, apa namanya, dipakai atau dibeli, sebagai, level untuk mubtadi' ya. Atau mungkin ada yang lebih, rendah lagi itu biasanya itu Aqidatul Awam ya. Aqidatul Awam itu, kita tahulah itu adalah, kitab yang, untuk orang-orang, orang-orang awam ya. Tapi kalau bagi kita sebagai thalib, apa namanya, yang tidak berbahasa Arab, mungkin itu bisa menjadi, apa namanya, lebih rendah lagi ya, lebih mubtadi' lagi ya. Karena meskipun demikian, meskipun lebih rendah tapi manfaatnya sangat banyak sekali. Ya jadi bisa mulai dari Aqidatul Awam atau Qoridah atau, apa namanya, kitabnya Imam Sanusi ya, atau kitab-kitab yang lainnya ya, yang kitab, yang kontemporer juga ada. Ya poinnya adalah biasanya Qoridah, Aqidatul Awam, dan kitabnya Imam Sanusi. Oke, itu di cabang ilmu akidah. Kita lanjut ke, rekomendasi buku untuk cabang ilmu tafsir nih Ustaz, bagi mubtadi' Ustaz. Oke, kalau bagi ilmu tafsir itu ya, jadi bagi siapa yang ingin menjadi mufasir, ya itu yang pertama adalah, tidak ada tawaran lagi dia harus hafal Al-Qur'an. Ya itu ya, sebelum dia apa namanya menjadi mufasir ya karena, itu adalah, hal hal yang, sebenarnya tidak bisa dinego lagi. Ya pertama harus hafal Al-Qur'an kemudian ya, mungkin bisa dengan mulai dengan, Manzumah Az-Zamzami, Bismillah. ya atau dengan, apa namanya biasanya itu, kalau yang terkenal di Indonesia itu adalah, apa nama, Tafsir Jalalain. Mmm. Ya, tapi itu atau kitabnya, An-Nuqoyah punya Imam Suyuti atau, apa namanya, kitab-kitab yang lainnya. Ya poinnya adalah, Manzumah, Az-Zamzami tadi itu banyak syuruhnya, ya biasanya ada, mulai dari situ, ya banyak yang mensyarah bahkan dari ulama Indonesia juga ada yang mensyarah, Manzumah tersebut. Ya jadi ini adalah dari, tafsir, ya. Nah selanjutnya nih Ustaz, kita berpindah ke rekomendasi buku untuk cabang ilmu hadis tingkat mubtadi' Ustaz. Mungkin Oke. rekomendasi. Kalau ilmu hadis ya itu seperti kita kita ketahui ada diroyah, ada riwayah, ya. Kalau diroyah itu seperti, seperti mustalahul hadis. Ya jadi seperti mustalahul hadis, jadi ada 2, jadi ilmu hadis itu ada riwayah, ada diroyah, ya. Diroyah itu adalah belajar mustalah hadisnya, ya. Biasanya yang terkenal itu adalah kalau dalam disiplin keilmuan Islam itu adalah, apa, Nukhbatul Fikri, ya Nukhbatul Fikr, syarahnya Nuzhatun Nazar, itu punya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya biasanya mulai dari situ atau lebih rendah lagi ada, apa namanya, Al-Manzumah Baiquniyah. Ya Al-Manzumah Baiquniyah, sudah disyarah oleh ulama banyak sekali ya, di antaranya ada, syarahnya Syekh Hasan Masyad, kemudian Abdullah Sirajuddin, kemudian, ulama yang lainnya. Ya jadi bisa mulai dari Nukhbatul Fikr atau, Al-Manzumah Baiquniyah atau kitab yang lainnya ya. Itu untuk diroyah ya, istilah untuk mustalah hadis. Kalau yang riwayah ya itu biasanya, apa namanya, kitab-kitab seperti Arba'in Nawawi, ya kitab Arba'in Nawawi, kemudian, ke kitab Riyadhus Shalihin, kemudian ada yang kitab ke Al-Adhkar punya Imam Nawawi juga, ada yang, ke apa namanya, kitab yang lainnya. Ya poinnya adalah pertama adalah menghafalkan Arba'in Nawawi. Nah kemudian kalau bisa itu membaca syarahnya, eee punya apa, Imam Syarnubi atau juga punya Ibnu Hajar Al-Haytami itu kitab yang sangat bagus sekali. Ya jadi ada, apa, riwayah tadi. Oke, itu di cabang ilmu hadis tingkat mubtadi'. Selanjutnya nih Ustaz, rekomendasi buku yang cocok nih Ustaz bagi tingkat mubtadi' di cabang ilmu syariah nih Ustaz atau fikih gitu Ustaz. Oke. Dalam ilmu fikih itu karena kita bermadzhab Syafi'i ya tentunya, bisa mulai dari Safinatun Najah, yaitu biasanya oleh ulama-ulama Yaman ya, atau juga dari matan Takrib ya. Nah itu adalah atau matan Zubat. Ya jadi tiga tiga matan ini banyak dipelajari di level-level yang, mubtadi' seperti matan Safinatun Najah, kemudian, apa namanya, Takrib, kemudian, Abi Syuja ya, Abi Syuja, kemudian, apa namanya, Az-Zubat ya. Nah jadi ini adalah, matan-matan yang, di levelnya masih mubtadi' yang perlu dihafalkan ya. Poinnya adalah, menghafalkan matan-matan tersebut Mmm. ya. Kemudian syarah-syarahnya kalau Safinatun Najah banyak sekali, ada Kasyifatus Sajah dan sebagainya.
ya ada Fathul Qorib, kemudian ada, Sofatul Zubat. Nah itu adalah, apa namanya, buku mubtadi' ya. Yang tidak kalah penting ya, adalah dalam belajar fikih itu adalah belajar Al-Madkhal ila Dirasatil Madzahib, yaitu, punya Sya'ili Jumah juga ada, kemudian punya, Duktur Wasil juga ada, atau ulama yang lainnya, atau, yang membahas, apa namanya, madhab Syafi'i tertentu juga ada, ya. Atau ada Al-Fawaid Al-Makkiyah fi ma yahtajuhu thalabatus Syafi'iyah. Ya ini sangat penting sekali, sebagai, apa namanya, mukadimah untuk masuk ke madhab Syafi'i. Ya sebagaimana kita ketahui, bermadhab Syafi'i maka harus, setidaknya mendalami madhab Syafi'i. Nah, teman-teman, itu berbagai buku rekomendasi, dari berbagai cabang ilmu yang teman-teman mahasiswa baru bisa nantinya di CIBF cari gitu dan teman-teman beli, gitu. Nah, mungkin nih pertanyaan terakhir ya, apa sih pesan antum bagi pengunjung CIBF nanti, secara umum nih dan secara khususnya bagi, mahasiswa baru gitu Oke, pesannya adalah yang pertama adalah, eee, CIBF ini adalah, tamannya penuntut ilmu. Ya jadi, salah satu dari sekian taman ya, tamannya tholabatul ilm itu adalah di mana? Di majelis ilmu, kemudian di maktabah, kemudian di rumah syekh, atau di tempat yang lainnya. Jadi momen CIBF ini adalah, momen pesta, di sana pesta. Jadi, pesta, di sana ada banyak hidangan. Ya jadi kalau kita masuk ke hidangan itu kan ke pesta itu banyak hidangan ya, ya. dan nggak semuanya harus kita makan. Maka tadi, seperti yang kita, jabarkan sebelumnya itulah sebagai acuan-acuannya, ya bagaimana, kita memanfaatkan pesta, Kairo International Book Fair ini. Yaitu artinya, memanfaatkan, apa namanya, book fair ini sebaik mungkin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, membeli buku sesuai levelnya. Ya kalau mubtadi', apa namanya, mutawasid, mujtahid, dan sebagainya ya. Jadi, membeli buku sesuai levelnya, ya tidak, apa namanya, tidak, cepat berpindah ke buku yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah, membeli buku, sesuai dengan manhaj. Nah ini sangat penting sekali ya agar, tidak, apa namanya, sia-sia ya, bukannya membeli buku yang tidak sesuai manhaj itu apa, sia-sia itu, cuman akan lebih baik ya kalau kita membeli buku sesuai dengan manhaj yang, diajarkan oleh Al-Azhar ya, ya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang apa namanya, sesuai dengan, kaidah-kaidah, di Al-Azhar itu sangat penting sekali ya. Kemudian sebelum terakhir adalah, ini yang biasanya menjadi apa namanya, eee, hal yang tidak lazim ya. Jadi buku kita beli itu untuk dibaca, ya. Biasanya ba'dal ma'rid gitu kan, ya membaca gitu loh. Bukan ba'dal ma'rid kita itu, apa namanya, update status atau pergi, justru ba'dal ma'rid ya itu, apa namanya, membaca. Ya jadi ada imam siapa saya lupa namanya itu ketika dia mendapatkan satu nuskhoh kitab, itu langsung, fokus pada kitab tersebut, tidak bergerak kecuali untuk sholat wajib. Nah ini adalah bagaimana, ulama ketika apa namanya, mendapatkan sebuah kitab. Nah inilah, bagaimana ulama mendapatkan sebuah kitab, apa namanya, tidak beranjak kecuali dia, apa namanya, sholat sholat wajib saja. Ini adalah, contoh-contoh yang harus kita pegang. Ya jadi, setidaknya ada apa nih itu ya. Kemudian terakhir adalah mungkin bagi yang ingin mengetahui tentang detail tentang kitabnya, di sana kitab bagus ya, Alkitab fil Hadharah Al-Islamiyah. Ya jadi ini kitab yang sangat bagus, di sini dibahas tentang apa, tentang, kitab itu apa, kolam itu apa, bahkan disebut di sini ada gambarnya juga, bahkan disebutkan juga, peran-peran, apa namanya, para al-warroqin, kemudian bagaimana cara menulis buku, kemudian maksud itu seperti apa, bahkan ada gambarnya bagus sekali ya. Ini adalah kitab yang, bagi yang ingin, apa namanya, mendalami tentang kitab dari judulnya sih udah ketahuan, Alkitab fil Hadharah Al-Islamiyah ya, punya Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Ya ini adalah kitab yang sangat penting. Kemudian sebelum terakhir adalah, seperti yang saya katakan tadi khusus buat anak baru ya,
bisa membeli buku-buku seperti ini ya, Al-Fawaid Al-Badi'ah li Tullabi Ulumi Asy-Syari'ah. Nah, ini salah satunya. Atau bisa membeli kitab, Manhajatut Ta'allum ya, atau bisa, membeli kitab At-Turuq Al-Manhajiyah atau yang lainnya. Ya karena, kitab-kitab seperti ini penting bagi anak-anak baru, ya. Ini mungkin, kalau saya senang dengan buku ini karena di situ dijelaskan cetakan-cetakannya, bahkan lebih pembahasannya lebih luas, ya lebih luas, dan, bahkan sampai menyentuh ke pembahasan syah dan sebagainya ya. Mungkin sudah, agak sulit ditemukan ya untuk cetakan ini. Ya mungkin itu saja, apa namanya, yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kalau ada manfaatkannya ada manfaatnya silakan diambil ya, kalaupun ada kesalahan bisa disampaikan ya, karena kita masih, sama-sama belajar ya. Tidak ada di sini yang, apa namanya, lebih pintar daripada yang lainnya, ya. Karena kita sama-sama, tidak akan kenyang dengan rahmat Allah ya. Jadi, 2 hal yang tidak akan kenyang dari rahmat Allah adalah salah satunya tholibu ilmin, ya. Karena ilmu itu sangat luas maka, tidaklah patut kita berkenyang ya. Maka, wa man yashba'u min rahmatillah, ya, tidak ada yang kenyang, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman Hiwar Media, tadi sudah banyak sekali kita berbincang-bincang tentang apa saja rekomendasi-rekomendasi buku untuk mahasiswa baru nih, terutama di tingkat mubtadi ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa ketika CIBF berkunjung ke CIBF bisa mencari kitab-kitab tersebut nih. Menarik nih untuk, mahasiswa baru gitu. Nah, makasih banyak nih Ustadz, kembali kita, Afwan afwan afwan. berbagi tentang Cairo International Book Fair ini Ustadz. Sama-sama sama-sama. Makasih atas ilmunya, makasih atas waktunya ya Ustadz. Semoga antum selalu diberikan keberkahan, kelancaran di setiap perjalanan nanti. Amin amin ya rabbal alamin, amin. Dan semoga juga teman-teman yang menonton video ini terinspirasi dan mendapatkan pengetahuan baru tentang literatur-literatur Islam dan selalu semangat untuk berburu buku nantinya di CIBF. Nah, baik teman-teman semua, sampai di sini dulu ya podcast collab Hiwar Media dan PMIK Mesir. Edisi serial ngobrolin CIBF, Cairo International Book Fair. Nah, jangan lupa teman-teman Hiwar Media untuk menonton video-video menarik lainnya di YouTube-nya Hiwar Media. Tentunya akan membahas topik-topik menarik lainnya yang sayang banget nih untuk dilewatkan. Jadi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang suka membaca buku, kami PMIK Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo selalu terbuka nih untuk teman-teman. Ada kitab berbahasa Indonesia, ada juga kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, terakhir, saya Muhammad Hafiz Al-Fajri pamit undur diri dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.